Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nunung dari kelas 10H. Di sini saya akan membahas materi sejarah bab 1 tentang zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah tahap terakhir dari zaman batu dalam sejarah prasejarah manusia. Periode ini menandai perubahan besar dalam cara hidup manusia. Dari pengumpulan makanan dan pemburu menjadi petani dan pengembala, serta dari kehidupan berpindah-pindah menjadi menetap. Waktu dan ruang. Sekitar 10.000 sebelum Masehi hingga 3.000 sebelum Masehi. Waktu mulai dan berakhirnya berbeda-beda di setiap wilayah. Di Timur Tengah dimulai sekitar 9.500 sebelum Masehi, sedangkan di Eropa Tengah sekitar 5.500 sebelum Masehi, dan di Eropa Utara sekitar 4.000 sebelum Masehi. Berakhirnya periode ini ditandai dengan munculnya penggunaan alat logam, yaitu zaman tembaga dan zaman perunggu. Daerah asal berasal dari daerah bulan sabit subur di Timur Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Asia Selatan, dan Asia Timur. Di daerah lain seperti Amerika dan Oseania, perkembangan budaya Neolitikum berlangsung secara mandiri. Adapun ciri-ciri utama. Yang pertama, alat dan teknologi. Alat dan teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat batu dihaluskan. Berbeda dengan zaman Paleolitikum yang alatnya dipotong dan dipukul, alat pada zaman ini dihaluskan, dipoles, dan dibentuk dengan lebih rapi. Contoh, kapak persegi, kapak lonjong, pahat, dan batu giling. Yang kedua, kerajinan tanah liat. Munculnya pembuatan tembikar untuk menyimpan air dan makanan. Lalu yang ketiga, teknik menenun. Ditemukannya alat tenun dan pembuatan kain dari serat tumbuhan atau bulu hewan. Ciri-ciri yang kedua, perekonomian. Perekonomian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pertanian. Mulai membudidayakan tanaman seperti gandum, jelai, padi, dan jagung. Yang kedua, peternakan. Menjinakkan hewan seperti anjing, kambing, domba, sapi, dan babi. Yang ketiga, kehidupan menetap. Manusia membangun pemukiman tetap di dekat sumber air. Contoh pemukiman yang terkenal, Yeriko Palestina dan Çatalhöyük Turki. Ciri-ciri yang ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian kerja. Munculnya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan laki-laki umumnya bekerja di bidang pertanian dan peternakan, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga, membuat tembikar, dan menenun. Yang kedua, masyarakat sederhana. Belum ada perbedaan golongan yang mencolok, semua warga dianggap setara. Lalu ciri-ciri yang keempat, kepercayaan dan budaya. Kepercayaan dan budaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kepercayaan terhadap arwah dan dewa alam. Mempercayai adanya kekuatan gaib dalam alam dan arwah orang yang meninggal. Mulai membangun tempat pemujaan dan kuburan. Yang kedua, seni megalitikum. Membangun bangunan dari batu besar seperti menhir, dolmen, kuburan batu, dan candi batu. Contohnya, batu besar di Inggris. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang zaman Neolitikum di Indonesia. Di Indonesia, zaman Neolitikum diperkirakan dimulai sekitar 2500 sebelum Masehi. Ciri khas budayanya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Yang pertama,
kelompok budaya kapak persegi, tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Diperkirakan dibawa oleh pendatang dari Cina Selatan. Yang kedua, kelompok budaya kapak lonjong, tersebar di Maluku dan Papua. Diperkirakan berasal dari Asia Tenggara bagian timur. Adapun dampak revolusi Neolitikum, perubahan dari kehidupan berpindah-pindah ke menetap dan dari pengumpul makanan ke penghasil makanan yang disebut revolusi Neolitikum membawa dampak besar bagi perkembangan manusia. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk. Ketersediaan makanan yang tetap menyebabkan jumlah penduduk bertambah cepat. Yang kedua, munculnya kota dan peradaban. Pemukiman yang makin besar dan padat menjadi cikal bakal kota dan peradaban. Yang ketiga dan terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengaturan tanam dan panen mendorong perkembangan ilmu astronomi dan matematika. Sekian pembahasan materi sejarah bab 1 tentang zaman Neolitikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.